Setelah sekian lama, skandal kardus Duren yang menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, kini kasus tersebut menguak kembali. Kardus Duren merupakan tempat uang senilai 1,5 miliar rupiah yang ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011. Mengutip yang dilansir Tempo.co, saat itu atau tepatnya pada 25 Agustus 2011, KPK mencokok Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I. Nyoman Suisnaya dan anak buahnya, bekas Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenaker Trans, Dadong Irwa Relawan. Dua anak buah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar tersebut diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah dari pengusaha yang bernama Darnawati terkait dengan program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi PPIDT. Darnawati yang merupakan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua juga diamankan petugas KPK dalam operasi tangkap tangan itu. Dadong Irba Relawan membuat pengakuan yang memojokkan keterlibatan Muhaimin Iskandar. Dia mengatakan komitmen fee dari Darnawati 1,5 miliar rupiah diduga memang akan diberikan kepada Muhaimin. Dadong saat pemeriksaan terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2012 menyebutkan beberapa fakta tentang keterlibatan Muhaimin. Pada Mei 2011, Nyoman memanggil Dadong datang ke ruangannya. Di dalam ruangan sudah ada Darnawati dan Dani S. Nawawi, mantan staf khusus Presiden bagian tim penilai akhir. Nyoman memperkenalkan keduanya kepada Dadong yang hendak ikut mengerjakan proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu. Katanya Pak Dani sudah ketemu dengan Pak Muhaimin. Kata Dadong menirukan ucapan Nyoman ketika diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin 5 Maret 2012. Pada waktu itu, saya diam saja. Pada 23 Agustus 2011, 2 hari sebelum dicokok KPK, Sindu Malik memanggilnya ke lantai 2 kementerian di Kalibata, Jakarta Selatan. Sindu adalah mantan pejabat Kementerian Keuangan. Dadong mengetahui ruang itu kerap ditempati Sindu. Di ruangan itu, selain ada Sindu, ada Muhammad Fauzi. Dia mantan anggota tim asistensi Menteri Muhaimin. Dadong bertanya kepada dua orang tersebut, siapa yang akan menerima duit dari Darnawati? Dijawab Pak Sindu dan Pak Fauzi untuk Trans 1, kata Dadong. Ia memberikan pernyataan ini setelah mendapat pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim, Herdin Agustin. Setahu saya, Trans 1 itu Pak Muhaimin, ujar Dadong. Ia melanjutkan, kata Fauzi, nanti saya klarifikasi lebih lanjut. Dadong pernah juga berhubungan melalui telepon dengan Dani. Dia mengatakan Dani menelpon untuk mengklirkan adanya komitmen fee 10% dari proyek PPID transmigrasi itu. Menurut Dadong, Darnawati mulanya tidak mau memberikan komitmen fee sebesar itu. Tapi Sindu Malik mengancam akan mengalihkannya ke pengusaha lain jika tidak sanggup memenuhi komitmen fee 10% tersebut. Akhirnya melalui Dani, Darnawati menyanggupi komitmen fee itu. Oke, kalau begitu saya komit, tapi ada sebagian dana yang diambil untuk saya serahkan ke Pak Menteri, kata Dani seperti dikutip oleh Dadong. Dadong juga mengatakan bahwa Dani menyatakan Darnawati mendapat informasi Menteri butuh lebih dari 1,5 miliar rupiah. Kemudian Darnawati menitipkan buku tabungan, buku anjungan tunai mandiri, dan PIN ATM kepadanya yang di dalamnya berisi 500 juta rupiah. Saya titip buku tabungan untuk disampaikan langsung ke Menteri, ujar Darnawati yang ditirukan oleh Dadong. Dadong juga mengatakan yang dimaksud dengan Menteri adalah Muhaimin. Muhaimin berkali-kali menampik tudingan tersebut. Nama saya dicatut, kata dia. Ia menyatakan pembahasan tentang anggaran dan tender juga dilakukan di daerah.
Semua itu jauh dari saya, kata Muhaimin. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Nyoman dan Dadong. Adapun Darnawati dihukum 2 tahun 6 bulan penjara. Sementara itu, PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri menjelaskan, KPK akan mempelajari fakta-fakta hukum seputar kasus suap pengucuran DPPID di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kini berubah nama menjadi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kasus kardus duren ini muncul kembali lantaran desakan dari sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri sebagai Aliansi Gerakan Amankan Muhaimin Iskandar, Agamis, yang menggelar demonstrasi di gedung KPK. Mereka mendesak KPK untuk mengusut dugaan keterlibatan Caimin dalam skandal tersebut. Ya, mudah-mudahan KPK akan serius mengungkap kasus duren ini seterang-terangnya. Kalau dilihat dari kisah dan skenarionya, patut diduga Caimin ikut terlibat di dalamnya. Kita tunggu saja tindak lanjutnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.